Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sekarang kita akan bahas tentang puasa. Ini mudah-mudahan yang mengaji sekarang, kemudian yang nonton video ini, mudah-mudahan tidak ada yang mokel ya. Karena ini nanti kalau ada yang mokel tersinggung. Tapi enggak kan? Jamaahnya enggak kan? Enggak ada yang mokel kan? Oke. Saya sudah 3 hari atau 4 hari enggak belajar bareng teman-teman, kemudian ya tidak buat video karena ada halangan, dan kebetulan saya sampai sekarang masih belum sehat. Jadi kayak ada penyakit yang sangat serius banget, akhirnya nggak bisa belajar bareng gitu kan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saumu tining paneka puasa. Jadi sekarang akan bahas tentang puasa. Ini puasa ini banyak sekali keutamaan atau fadilah-fadilah yang ada di dalam puasa saja, yang tidak ada di dalam bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali bersama bulan Ramadan tahun yang akan datang, karena banyak fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan yang khusus diturunkan hanya di bulan puasa saja. Seperti apa? Salah satunya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam satu tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Ya dikalikan saja sampai 1000 bulan. Kira-kira umur kita sampai enggak 1000 bulan? Enggak kan? Nah, jadi kalau kita menyempatkan diri atau beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu lebih baik, lebih bagus dibandingkan 1000 bulan yang tidak mungkin umur kita nyampe ke situ, ya kan? Nah, ini puasa. Saya tanya dulu, puasa itu diwajibkan oleh Allah kapan? Puasa diwajibkan oleh Allah kapan? Bulan Ramadan. Iya, bulan Ramadan diwajibkan kapan? Hah? Kapan udah balik? Enggak, maksudnya tahun ke berapa? Bukan orangnya. Iya, berapa tahun setelah baginda Nabi hijrah? Lupa saya lupa. Nah, jadi bulan puasa atau bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah 2 tahun setelah baginda Nabi hijrah ke Madinah, bertepatan pada bulan Sya'ban. Ada ayat turun, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa diwajibkan kepada kalian semua sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Dalil hadisnya apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Salah satunya apa? Puasa. Ya. Ini bab tentang puasa sekarang ini. Membahas tentang puasa. Terus wa ammas saumu ban ana pun tining puasa. Wa huwa ban panika tining saum asadisu panika senomor telok men arkanil islami, dari banyak-banyak rukuna Islam. Puasa ini merupakan tahapan ketiga atau bagian ketiga dari rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ada berapa? 5. 1, 2, puasa. Terus haji. Nah, ini puasa ini di bagian ketiga setelah puasa, ya. Terus fahuwa maka tining puasa imsakun panika nahan ma'rufun saya kawanengi ala wajhin atas jalan maksusin saya khusus. Jadi Islam itu puasa itu secara luas adalah
al-imsak, menahan. Itu secara luas. Secara syara apa? Al-imsaku alal muftirat. Jadi menahan terhadap sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Itu secara syara. Ya. Terus minhu paneka setengah dari wajhun maksus an niyatu tining niat likulli yaumin ekan di saben-saben are wa tabituha ban ngenepake niat minal laili dari waktu malam. Terus yang pertama apa? Fardu-fardunya puasa apa? Syarat-syaratnya ini. Yang pertama harus niat. Niatnya harus setiap hari. Ini menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i niatnya ini setiap hari. Ya. Tapi kalau mazhab Malik itu tidak harus setiap hari, tidak harus setiap malam. Ya. Cukup berniat di malam pertama bulan Ramadan. Berniat berpuasa full selama 1 bulan itu cukup. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak cukup. Menurut mazhab Syafi'i tidak cukup. Harus wajib hukumnya berniat setiap malam, setiap harinya wajib. Ya. Itu menurut Syafi'i. Terus watab ituha minal lail dan wajib menginapkan niat di malam hari. Wajib menginapkan niat di malam hari. Jadi misalkan ini konteksnya ya, konteksnya bagi puasa yang sifatnya wajib seperti Ramadan, seperti puasa qada, seperti puasa kafarat, seperti puasa nazar. Nah, itu hukumnya wajib niatnya harus diinapkan. Harus di malam hari. Ya, niatnya harus di malam hari. Jadi kalau ada orang yang lagi puasa kemudian niatnya pada siang hari, ini puasa wajib ya, konteksnya puasa wajib, maka tidak sah puasanya. Ya, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah enggak, yang penting masih belum tergelincirnya matahari. Yang penting masih belum tergelincirnya matahari. Nggak apa-apa niat di siang hari. Yang penting dari pagi sampai sebelum tergelincirnya matahari itu masih belum melakukan sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Nah, kalau puasa wajib, hukumnya wajib di malam hari. Nah, seperti ini. Di pembahasan yang sebelumnya membahas tentang niat. Niat itu kan harus bersamaan dengan awal ibadah. Contoh wudhu awal ibadahnya apa? Membasuh muka. Maka wajib hukumnya niat bersamaan dengan membasuh muka. Seperti sholat awal permulaan sholat itu apa? Takbiratul ihram. Maka wajib hukumnya berniat bersamaan dengan takbiratul ihram. Awal puasa itu dari terbitnya fajar. Tapi kenapa kok niatnya di malam hari nggak bersamaan dengan terbitnya fajar? Kenapa kok puasa beda? Kenapa harus niatnya di malam hari? Kenapa enggak di saat bersamaan dengan terbitnya fajar? Ya ini saya jelaskan dulu ya. Jadi awal dari puasa itu dari terbitnya fajar, bukan dari azan. Jadi sebelum azan 3 menit atau 2 menit sebelum azan itu sebenarnya sudah masuk waktunya puasa. Imsak itu bukan berarti kita harus berhenti makan. Imsak itu bisa masih kita untuk makan. Ibaratkan seperti lampu lalu lintas. Imsak itu masih lampu kuning. Jadi kalau azan itu sudah lampu merah. Jadi kalau imsak itu sudah peringatan. Nah, awal dari puasa itu fajar, bukan azan. Terbitnya fajar. Nah, kenapa niatnya harus sebelum fajar? Harus di malam hari. Kenapa kok enggak bersamaan dengan azan atau dengan fajar, terbitnya fajar? Kenapa? Kenapa kok dibedakan? Kenapa harus dibedakan? Yang puasa ini niatnya tidak harus bersamaan dengan awal mulai ibadahnya. Kenapa? Takut ketiduran. Ya jadi gini ya, bukan salah tapi hampir benar. Jadi kalau di kitab Munil Muhtaj itu dijelaskan kenapa kok
niat puasa itu wajib diletakkan di malam hari, ya diniatkan di malam hari, kenapa kok nggak bersamaan dengan terbitnya fajar? Alasannya itu di dalam kitab Munir Muhtaj, karena sulit berniat sekaligus bersamaan dengan terbitnya fajar. Tapi di dalam kitab Al-Bujiri min al-Khatib, justru kalau niatnya itu bersamaan dengan terbitnya fajar, justru tidak sah niatnya. Silahkan teman-teman nanti dicek sendiri kalau nggak percaya. Di dalam kitab Al-Bujirimi, jika ada seorang yang berniat puasa dan bersamaan dengan terbitnya fajar, justru tidak sah niatnya. Justru tidak sah niatnya. Ya, nah, makanya niat itu diwajibkan di malam hari. Sekali lagi, ini konteksnya terhadap puasa yang hukumnya wajib, seperti Ramadan, seperti puasa qada, nadar, dan kafarat. Ya. Terus jika misalkan ada seperti ini, ada orang yang ragu-ragu misalnya, ada orang yang ragu-ragu di saat niat orang itu ragu-ragu apakah sudah terbit fajar atau masih belum terbit fajar, jadi masih ragu-ragu niat, maka tidak sah itu niatnya. Beda dengan seseorang yang ragu-ragu setelah niat. Jadi sudah niat, kemudian dia ragu-ragu, ini sudah terbit fajar atau enggak sih? Nah, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Nah, kalau ragu-ragu masih posisi orang itu masih dalam keadaan niat, nah itu yang tidak sah niatnya. Kalau ragu-ragu setelah niat, ya nggak bermasalah, karena asal dari waktu itu masih belum munculnya fajar. Begitu ya. Terus wal imsaku banahan adal muftirati, dari banyak perkara sema petel, minat ta'ami nyatana dari kakanan, wasyarobi ban inoman, wal jima'i ban ajima, wal istimna'i ban istimna, bimubasyaratin kana ban tetukole, wal istiqaati ban nyuprengota bil ikhtiari kalaban karepetibi. Terus menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Yang pertama apa? Makan. Yang pertama makan. Ini konteksnya misalkan seperti ini. Ada sisa makanan di sela-sela gigi misalkan. Ada sela-sela makanan di ada sisa makanan di sela-sela gigi. Nah, misalkan ada air liur yang bercampur dengan sisa makan itu kemudian tertelan, maka gimana puasanya? Batal. Kok bisa batal? Enggak batal. Cuma makanya kalau di malam hari setelah sahur itu disunahkan, bahkan dianjurkan untuk membersihkan mulutnya dari sisa-sisa makan. Kalau sekarang apa berarti? Gosok gigi. Ya, setelah sahur itu sangat dianjurkan untuk gosok gigi supaya tidak ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Terus ini ini ya, waktu saya masih di SMA, ini cerita sedikit. Waktu saya di SMA, kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 2, saya diajak salah satu guru SMA, dan kebetulan itu wali kelas, kan waktu saya di SMA, waktu saya awal-awal mondok itu kan sangat rajin sekali puasa sunnah, seperti puasa Senin, Kamis, ya sangat rajin sekali. Entah sekarang sudah enggak. Jadi karena waktu itu saya masih semangatnya puasa sunnah, dan bertepatan apa hari Senin, apa hari Kamis pokoknya. Nah, waktu itu saya diajak sama wali kelas berkunjung ke salah satu siswa, yang mana siswa itu sangat nakal sekali. Intinya punya kasus lah. Akhirnya mau tidak mau wali kelas harus berkunjung ke sana, ke orang itu. Dan kebetulan yang sangat tahu ke rumahnya itu saya. Makanya saya diajak oleh
wal ikhlas. Dan bertepatan pada saat itu saya berpuasa. Nah, setelah ke sana, nah, diberi makanan nih, kopi, diberi cemilan dan sebagainya lah. Akhirnya saya lupa. Saya makan cemilan itu, saya minum kopi itu. Bahkan nasinya saya makan. Karena dikasih nasi di sana. Dikasih suguhan nasi. Ya, akhirnya makan semua. Saya itu tidak sadar bahwa saya masih pada posisi puasa. Saya tidak sadar. Yang saya sadar saat saya sampai ke pondok. Saat saya sampai ke pondok, saya sadar bahwa saya puasa. Saya puasa. Nah, tadi saya minum kopi, makan cemilan, makan nasi dan sebagainya. Ya kan? Karena saya masih belum tahu hukumnya pada saat itu, akhirnya saya tanya kepada ustadz-ustadz di pondok. Saya tanya, gimana hukumnya puasanya ini? Batal atau tidak? Maka ternyata tidak batal karena dalam posisi lupa. Nah, ternyata kata Nabi, orang yang berpuasa kemudian orang itu lupa memakan sesuatu atau memakan apa saja lah yang bisa membatalkan terhadap puasa, dan orang itu dalam keadaan lupa, maka itu secara tidak langsung diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berpuasa dan lupa memakan sesuatu, itu tandanya diberi makan oleh Allah. Saya pernah diberi makan oleh Allah. Wasyarobi dan minum, wal jima'i dan jima. Jima tidak boleh. Saat berpuasa. Wal istimna'i bimubasyaratin, dan istimna ini melakukan sesuatu bersengaja untuk mengeluarkan mani. Istimna. Ya mungkin ini teman-teman sering istimna di dalam kamar mandi. Wal istiqaati bil ikhtiyari. Jadi bersengaja atau berniat untuk memuntahkan. Jadi bersengaja untuk muntah, maka itu hukumnya batal terhadap puasanya. Meskipun sisa muntahannya itu tidak kembali ke dalam perutnya. Jadi cukup muntah saja, akan tapi dengan secara disengaja, maka itu hukumnya sudah batal. Terus wamin tamami shaumi, ban panika setengah dari sampurnana puasa. Kaful jawarihi, tining nahan banyak-banyak anggota tubuh. Amma dari perkara yakrohu setak kasokan hudak kama Allahu basarallah ta'ala nikmatin besar Allah. Minal a'dai, dari banyak-banyak anggota tubuh, asabati se pepeto al-atis bakal dateng dikruha ponapa penyebutanna al-a'da as-sabati. Hafil hadisi, maka dalam hadis homsun tining lemak perkara yufatirna panika mabetal ongku ponapa selema asoima dak koreng sia puasa. Al kadibu, yang pertama lecek, wal ghibatu ban ghibah, wan namimatu bentungatu, wal yaminu ban asompa al kadibu selecek, wan nadharu ban ngabas bisyahwatin kalaban syahwat. Terus ini ya, sebagian dari kesempurnaan berpuasa yaitu menahan anggota tubuh dari sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Terus minal a'dai as-sab'ati, dari anggota tubuh yang 7. Anggota tubuh yang 7 apa? Seperti perut. Dianjurkan menjaga perut kita dari sesuatu yang tidak halal. Ya. Dianjurkan menjaga tubuh kita supaya tidak dimasuki sesuatu yang tidak halal. Terus yang kedua apa? Yang kedua, tangan. Di saat puasa, itu sangat dianjurkan sekali mengontrol tangan kita supaya tidak melakukan sesuatu yang diharamkan. Terus apalagi yang ketiga, mulut. Di saat puasa kita disunahkan untuk tidak ghibah, tidak mengadu domba dan sebagainya. Ya. Terus yang keempat apa? Kaki. Di saat puasa, kita dianjurkan untuk mengontrol kaki kita untuk tidak berjalan terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Terus yang kelima apa? Telinga. Telinga. Itu telinga saat kita puasa itu sangat dianjurkan untuk dijaga, mendengarkan ghibah, mendengarkan apa dan sebagainya pokoknya.
Ya ini konteksnya yang sangat dianjurkan ketika puasa lebih-lebih ya. Ya meskipun di luar puasa kita harus mengontrol telinga kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus yang keenam apa? Kemaluan farji itu sangat dianjurkan di saat bulan puasa untuk menjaga hal itu. Nomor berapa sudah? 6 tadi. 6. Sekarang 7 apa 7 ya? Perut sudah, kemudian kaki sudah, oh mata, ya benar mata belum. Di saat puasa sangat dianjurkan sekali untuk menjaga pandangan kita dari sesuatu yang diharamkan. Misalkan ada, kan biasanya kalau sore-sore bulan puasa kan istilahnya ngabuburit ya kan, ngabuburit itu ya pastinya di luar atau di pinggir-pinggir jalan raya gitu kan. Jadi saat sore itu sangat dianjurkan untuk menjaga pandangan kita. Ini lagi ngabuburit nih ya, di pinggir jalan raya. Kemudian ada cewek yang cantik, yang seksi sekali lewat, ya kan? Ya kalau kita lihat orang itu, cewek yang seksi itu, nah itu nanti pahala puasanya nanti hilang. Jadi puasanya tetap sah, tapi pahalanya yang hangus, hilang. Ya, ngabuburit sholawat aja lah. Atau ngabuburit yang pokoknya yang penting bisa menjaga anggota tubuh yang 7 itu. Nggak apa-apa ngabuburit. Terus kata Nabi di sini ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang pertama apa? Bohong. Di saat berpuasa bohong, ya itu bisa menghilangkan pahala puasanya. Terus yang kedua apa? Ghibah ini mengatakan mengatakan keburukan seseorang, itu dikatakan, diperbincangkan. Itu ghibah. Terus yang ketiga apa? An-namimah ini mengadu domba. Jadi saya misalkan berbicara keburukan si A misalkan ke Alan, kemudian si Alan membicarakan keburukan saya ke Ipul, akhirnya seperti itu menjadi keburukannya. Terus yang keempat apa? Bersumpah dengan bohong. Jadi jangan sering bersumpah. Terus yang kelima apa? Melihat dengan syahwat. Jadi ini sama dengan yang ngabuburit kasusnya dia. Jadi ada seorang yang melihat cewek yang sangat seksi dengan tubuh yang sangat wow, kemudian orang itu syahwat saat berpuasa. Nah, itu bisa menghilangkan terhadap pahala puasa. Terus wa min tamami shaumi ban panika setengah dari sampurna puasa. Taharril iftar. Dining tahari ini meneliti ya. Tahari ini semangat meneliti sesuatu yang semangat meneliti barang yang mau dijadikan buka puasa. Taharril iftar. Alal halali atas perkara yang halal. Jadi misalkan ada menu buka puasa ini ya, menu buka puasa. Itu sangat disunahkan untuk memang benar-benar diketahui asal usulnya. Ini halal atau haram. Menunya itu ini halal atau haram, sangat disunahkan itu diteliti. Terus wa adamul istiksari ben tade nama banyak fil minal akli dari ngakan. Nah ini kadang-kadang terutama saya ini tidak disunahkan memperbanyak makan di saat puasa ini di malam hari ya. Kalau saya itu kan mengubah jadwal makan saja. Jadi yang awalnya malam tidak makan karena puasa, akhirnya malam makan, siang yang tidak makan. Akhirnya ini balas dendam ini karena waktu siang sudah tidak makan, akhirnya malam harus banyak makan, ini malam harus banyak ya, padahal tidak seperti itu ya. Kadang-kadang terutama saya harus balas dendam ini karena sudah 1 hari full tidak makan, akhirnya malam hari saya harus beli geprek, beli megacoan, pokoknya semuanya harus masuk, padahal tidak seperti itu. Terus
Wayam bagi ban kasopreh al istiksaru pon apa mabanya minas saumi dari puasa la syama langkong al ayyamu tining banyak are al fadilatu se utama fi syar'i dalam syariat. Terus sepantasnya itu memperbanyak berpuasa. Kenapa memperbanyak berpuasa? Karena itu bisa menjaga atau bisa mengontrol syahwat kita berpuasa itu. Terus salah satu hikmahnya kita berpuasa, diperintahkan untuk berpuasa apa? Salah satu hikmahnya supaya kita sadar bahwa banyak orang-orang di sana yang sangat kelaparan. Sangat kelaparan. Jadi hikmahnya, salah satu hikmahnya kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, ya supaya kita sadar bahwa di luar sana yang setiap harinya bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan, dia sudah merasakan kelaparan. Kita harus sadar, kita harus merasakan bahwa di sana banyak orang-orang yang sangat kelaparan sekali. Dan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Padahal Indonesia ini negara terkaya, tapi banyak rakyatnya yang masih kelaparan. Ya nggak tahu apa ya itu alasannya. Terus la siyamal ayyamu al fadilatu, lebih-lebih di hari yang sangat utama seperti puasa Arafah, Asyura. Nah itu sangat dianjurkan untuk berpuasa. Terus wallahu tining Allah a'lamu panika lebih oning. Wabillahi ban panika kala Gusti Allah taufiku tining taufik. Nah ini sudah tuntas pembahasan tentang bab puasa. Ini selanjutnya kita akan membahas tentang zakat. Setelah puasa bab zakat ya. Mudah-mudahan saja dengan kita belajar bab puasa ini umur kita disampaikan kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Enggak ada. Enggak ada ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.